Kita mungkin masih ingat dan mungkin sudah bosen dengar dan lihat denda Komdis soal supporter away. Nah, supporter away ini tuh dapat tiketnya dari mana ya? Ada yang bilang supporter away ini beli tiket sendiri, sebab dengan sistem penjualan tiket online bisa memudahkan siapapun beli tiket, apalagi sistem onlinenya pakai aplikasi pihak ketiga seperti tiket.com dan lain-lain, kecuali aplikasi pribadi milik klub yang agak sulit sebab harus verifikasi KTP. Lalu ada juga yang bilang tiket ini tuh dibeli supporter away dari penjualan tiket offline. Jadi supporter tuan rumah beli tiket secara banyak dan dijual lagi pada supporter away dan lain sebagainya. Tapi baru-baru ini ditemukan sebuah fakta yang agak mengherankan, yakni ada temuan tiket yang dipakai supporter away ini adalah tiket komplimentari. Pasti bingung kan kalian, apa sih tiket komplimentari itu? Tiket komplimentari adalah tiket yang memang dibuat alias disediakan khusus oleh panpel klub yang dikhususkan untuk rekanan sponsor LIB, atau secara singkatnya tiket komplimentari itu adalah tiket khusus untuk para anggota PT LIB dan para sponsor PT LIB. Jadi khusus untuk LIB dan rekan-rekan sponsornya. Jadi secara singkatnya gini deh, tiket komplimentari ini tuh nggak dijual bebas. Ini tuh khusus untuk LIB dan teman-temannya dan anggotanya, dan juga sponsor-sponsor liga, sponsor LIB doang itu yang harus pakai tiket komplimentari ini. Nah, tiket komplimentari ini atau kasus tiket komplimentari yang digunakan supporter away ditemukan oleh panpel Persis Solo saat laga lawan Persib Bandung. Ada yang bilang ada sejumlah supporter yang katanya supporter Persib di Tribun Utara dan VIP Utara. Tapi setelah diselidiki dan diinterogasi salah seorang supporter yang katanya itu supporter Persib di Tribun Utara, ternyata saat dicek tiketnya yang dipakai adalah bukan tiket umum, tapi tiket komplimentari yang dikhususkan untuk LIB dan para rekan sponsor LIB. Nah, dengan temuan inilah pihak Persis Solo kabarnya akan membawa hal ini ke jalur hukum, sebab disinyalir LIB lakukan kecurangan dan menganggap pantas aja denda supporter away ini nggak bisa dibanding, sebab LIB sendiri pelakunya. Ada 3 hal yang akan jadi bahan tuntutan Persis Solo kepada LIB dan juga Komdis PSSI. Yang pertama, jika supporter away ini tak memakai atribut klub tim tamu, kenapa tetap didenda? Kan dalam regulasi supporter yang tak memakai atribut tim tamu itu dianggap supporter netral alias supporter biasa. Sementara saat lawan Persib, supporter yang dianggap supporter Persib itu tak ada satupun yang memakai atribut Persib. Yang kedua, jika memang para supporter yang dianggap supporter Persib ini mendapatkan tiket dari membeli dari PT LIB, harusnya para supporter ini dianggap supporter biasa, bukan supporter tim tamu. Sebab tiket komplimentari ini tuh khusus untuk LIB, alias bukan tiket tim tuan rumah atau tim tamu. Yang ketiga, indikasi kecurangan PT LIB yang sengaja mengirim oknum supporter dan disuruh mengaku supporter tim tamu, atau inilah kecurangan LIB sengaja menjual tiket ini pada supporter tim tamu agar datang ke stadion dan akhirnya tim tuan rumah dan tim tamu didenda. Kami pribadi belum bisa berkomentar apapun ke soal ini ya. Soalnya kami dapat artikel ini dari berbagai sumber. Ada yang dari internet, nah ini kok artikelnya, dan juga dari Instagram, nah ini artikelnya ya. Namun menurut kami ya bisa jadi benar apa yang dicurigakan oleh panpel Persis Solo. Sebab nih yang pertama ya, kok bisa sih supporter away masuk padahal kan pemeriksaan tiket ke stadion ini tuh pakai KTP? Jawabannya ya pasti bisa kalau pakai tiket komplimentari. Sebab tiket ini tuh kalau dipakai masuk ke stadion nggak perlu pemeriksaan KTP, sebab ini tiket khusus untuk LIB dan sponsornya. Yang kedua, pantas aja kalau Komdis PSSI turunkan sanksi denda supporter away ini nggak bisa diajukan banding, ya karena mereka sendiri pelakunya. Kalau bisa ajukan banding ya ketahuan dong akal bulusnya.
Soal kebenaran ini semua, kita akan lihat nanti hasil investigasi tim Persis Solo. Dan jika benar dan terbukti, berarti fix nih, udah tahu dong siapa mafianya. Pantas aja ya supporter away ini gampang banget masuk dan ada terus di setiap pertandingan. Uang mereka yang nyuruh, mereka yang ngedenda juga. Aduh, parah amat ya. Piala AFF. Nah, kemarin kan ada pelatih-pelatih klub Indonesia nih yang mengkritik gelaran AFF ini. Bahkan pelatih timnas Sintayong sendiri meminta gelaran ini tuh dihapuskan saja sebab gak ada manfaatnya dan lebih ke bikin ribet. Kompetisi terganggu, pelatih klub jadi bersitegang dengan federasi, tapi nggak ada manfaatnya bagi timnas sebab bukan agenda resmi FIFA dan gak dapat poin peringkat. Sekarang di Malaysia pun lagi rame nih. Kegagalan timnas Malaysia di ajang SEA Games lalu membuat Federasi Malaysia FAM mengecam keputusan sejumlah klub yang tak melepas pemainnya ke timnas. Dan alhasil Malaysia gagal total di ajang SEA Games. Di ajang AFF kali ini pun hal ini terjadi lagi. Skuad Malaysia di ajang ini mayoritas diisi pemain U20. Hal ini disebabkan para klub di Liga Malaysia tak mau melepas pemainnya ke timnas. Dengan alasan yang sama, yakni klub boleh tak lepas pemain ke ajang yang bukan agenda resmi FIFA. Hal ini terlihat di sebuah artikel berita harian Malaysia Kuala Lumpur Post yang menuliskan sejumlah klub Liga Malaysia meminta gelaran AFF dibubarkan. Ya emang sih, kalau dipikir-pikir ajang ini tuh nggak ada faedahnya. Udahnya digelar di tengah-tengah kompetisi yang bikin klub pusing sebab pemain diambil ke timnas, nggak ada prestasi yang didapat di sini, pasalnya ranking FIFA pun nggak ada, hadiah pun ya nggak seberapa dan cuma ajang gengsi-gengsian AFF aja, ditambah banyaknya kontroversi di ajang ini. Gimana menurut kalian? Dari Persib Bandung, pernyataan pelatih Persib Boyan Hodak yang kabarnya akan mendatangkan 3 pemain asing baru dan merombak 50% skuad Persib memang menjadi magnet berita bagi sejumlah media. Sejumlah media gencar memposting atau memperkirakan siapa saja yang bakal terdepak dari Persib. Kami pribadi dari channel Rio Sport belum bisa menyimpulkan siapa saja pemain Persib yang akan terdepak sebab Hodak baru 3 laga di Persib, jadi belum bisa lihat nih progres Hodak meskipun kami sudah tahu dan bisa menganalisa ya siapa saja pemain yang tak berkontribusi, tapi kami belum mau membahas atau membuat asumsi. Nah, ini ada artikel yang ditulis oleh harian Okezone yang menuliskan kemungkinan 5 pemain Persib yang akan tersingkir di jendela transfer ini. Jadi ini murni bukan pendapat kami loh ya. Yang pertama, Alberto Rodriguez. Alasan media ini adalah Beto bukanlah rekrutan Boyan Hodak dan dianggap Beto nggak nyetel dengan permainan pelatih Boyan Hodak. Pendapat kami kalau soal ini, kami cuma mengingatkan ya, Persib itu nggak pernah gagal loh merekrut bek tengah. Udah kebukti semuanya selalu sukses, cuma untuk Beto itu mungkin kurang adaptasi aja kali ya. Yang kedua adalah David Da Silva. Alasan media ini lantaran turunnya performa DDS dan terlalu banyak buang peluang, apalagi kontrak DDS akan segera berakhir. Pendapat kami kalau soal ini terlalu dini kali ya, terlalu cepat kali ya. Ya mungkin saja benar, mungkin tidak, tapi ya kecil kemungkinan ya. Yang ketiga, Nick Kuipers. Menurut media ini alasannya adalah sebab posisi Nick ini akan digantikan oleh Giancarlo Gallifuoco, yakni mantan anak asuh Boyan Hodak di KL City. Ditambah sejak musim lalu Nick ini kabarnya udah nggak betah di Persib. Pendapat kami kalau soal yang ini, menurut kami Nick Kuipers emang udah habis ya. Meskipun di laga-laga terakhir sudah lebih baik performanya, tapi jelas jauh berbeda dengan saat pertama kali direkrut oleh Persib. Yang keempat, Victor Igbonevo. Alasan media ini adalah faktor usia. Sementara Boyan Hodak itu sukanya pemain muda. Pendapat kami sama kalau yang ini ya. Menurut kami memang Victor memang udah sewayahnya dilepas. Yang kelima, kata media ini adalah Levi Madinda.
Alasan media ini, Levy bukanlah rekrutan Hodak dan cuma dikontrak 5 bulan. Kalau soal Levy, pendapat kami no comment ya. Kalau soal Levy, soalnya ini masih menggantung, bukan pemain Persib soalnya dia. Nah itu tadi ya pendapat artikel ini ya. Jadi bukan kami lo ya yang bikin, kami cuma upload ulang aja. Gimana menurut kalian? Setuju apa enggak nih? Dari PSM Makassar, juara bertahan Liga 1 musim lalu ini dapat julukan baru musim ini, yakni Raja Kartu Merah. Ya, selama 8 pekan ini PSM jadi tim terbanyak pengoleksi kartu merah dengan total 4 kartu merah yang masing-masing diterima oleh Erwin Gutawa, Zaki Ashraf, Victor Detan, dan Safrudin Tahar. Menurut kalian, kenapa PSM ini gampang banget dapat kartu merah? Apakah permainan anak asuh Tavares ini terlalu kasar? Ingat, kasar dan keras itu beda loh ya. Kalau zaman dulu, zaman ESL tuh ada PSMS Medan yang dianggap tim yang keras dengan ala rap-rapnya. Atau memang ini ada unsur kesengajaan dari wasit ya yang terus ngasih kartu merah, atau emang ini pengaruh gaya melatih Tavares yang meledak-meledak dan akhirnya terbawa pada para pemain. Dan berikut daftar perolehan kartu merah hingga pekan ke-8.